Mas Adi, kira-kira sudah siap kah? Aman, siap Mas Faldo. Nah, mungkin lebih ke ngobrol, sharing, nanti kita open question juga, jadi peserta bisa nanya langsung ya. Jadi kita bikin ini menjadi apa ya, hidup webinarnya, jadi nggak hanya penjelasannya dari kita. Mungkin peserta juga ada yang mau sharing soal NFT-nya mereka masing-masing, silahkan kita bebaskan. Nah, ini juga Mas Faldi, biar seru nih ya webinar kali ini. Bagi teman-teman yang memiliki project NFT, bisa tuh sharing space nanti dipromosikan, ngobrolin bareng, nggak apa-apa nanti. Kita open kok, tenang aja. Open. Ya, mungkin sebelum kita chat, ada sesuatu atau ada presentasi yang mau dijelaskan dulu, Mas Adi? Iya, ada sedikit presentasi singkat untuk teman-teman ya, bagi yang tertarik. Silakan, boleh langsung aja kita share. Jadi teman-teman mungkin yang tadinya belum punya NFT, jadi lebih terbuka ya soal NFT atau yang lain-lainnya. Silakan Mas Ade, bisa dipresentasikan dulu. Oke, terima kasih Mas Faldi dan teman-teman semuanya yang sudah hadir sore hari ini. Saya ingin ngobrol tipis-tipis ya, dan kita sharing-sharing tentang NFT. Utamanya dari awal nih saya akan disclaimer untuk teman-teman, saya akan lebih banyak ngobrolin NFT space-nya di OpenSea dengan blockchain Ethereum. Di situ nanti saya akan share pengalaman saya juga ke teman-teman. Mungkin bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman yang mau mainan NFT ke depannya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum saya ngobrolin, jelasin tentang NFT, teman-teman, saya pengen ngobrolin tentang, apakah suara saya jelas, Mas Faldi, aman? Oke. Oke, sip. Oke, jadi gini teman-teman, jadi NFT kan kurang lebih hype ya, hype itu di Januari, sekitar Januari awal tahun ini, itu gara-gara Gozali juga ya, kemudian mulai banyak ngerambah ke hal-hal yang lain juga, dan mulai hype juga. Nah, jadi NFT itu teman-teman bisa aja bagi teman-teman yang ada di industri kreatif, yang suka hal-hal kreatif, jago bikin desain, jago fotografi, jago bikin musik dan semacamnya, itu sebenarnya sekarang itu bisa digunakan, atau istilah kasarnya kita mainan NFT, kurang lebih seperti itu. Dan tidak dipungkiri ada beberapa public figure, artis juga, itu sekarang udah merambah mainan yang namanya NFT juga. Nah, itu teman-teman bagi yang suka dan mahir bikin apapun itu sebenarnya bisa banget mainan NFT sekarang. Kurang lebih seperti itu, dan saya akan share dulu untuk yang ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita mau ngobrolin NFT itu prosesnya kayak gimana sih? Jadi saya akan ngobrolin, kasarnya ada orang yang mainan NFT itu kayak jualan gambar aja, atau tanpa roadmap, atau tanpa utility dan semacamnya, itu pun ada. Dan sekarang juga ada yang lagi hits, trafficnya nomor 1 di NFT beberapa hari yang lalu, kemudian ada di 5 hingga 10 traffic nomor 1 di NFT itu adalah salah satu NFT Goblin. Nanti kita lihat bareng itu teman-teman. Tidak ada roadmap, tidak ada utility, tidak menjanjikan apapun, dan itu laris banget, dan itu hype sekali. Bagi teman-teman yang mainan NFT, ketika saya ngobrolin hal itu, mungkin kemungkinan besar akan tahu tentang Goblin, apalagi yang blockchain-nya mainan di Ethereum atau di OpenSea. Nah, jadi saya dari atas dulu NFT nih. Salah satunya, ternyata tuh yang saya share kartun-kartun seperti ini. Tidak hanya kartun ya teman-teman ya, tidak hanya kita profil, bukan PFP picture juga, nanti saya akan jelaskan secara detail juga ke teman-teman semuanya. Jadi tidak hanya gambar-gambar yang saya presentasikan, tapi dari fotografi yang sudah saya jelasin tadi, dari bidang musik juga sangat bisa teman-teman gunakan atau membuat NFT. Nah, ini kan kayak Karafuru, salah satu objek gambar paling atas ini Karafuru ya, teman-teman.
Ini adalah salah satu NFT yang besar dari Indonesia yang juga pernah menjadi nomor 1 urutan teratas dari OpenSea juga dan masuk di 5 besar. Hingga sekarang masih ada standing traffic terbaik di OpenSea, kurang lebih seperti itu. Nah, di situ gimana sih caranya untuk kita memahami NFT yang baik, ceiling space-nya seperti apa yang dilakukan dari sampel-sampel yang ada ini, kemungkinan besar dari 80% mereka tuh bikin web minting, teman-teman. Jadi, web minting tuh saya akan jelaskan kurang lebih seperti ini. Kalau kita tahu tentang OpenSea, marketplace-nya, itu kan jualan tuh di situ. Nah, orang-orang yang besar ini, misalkan dari Azuki dan semacamnya, itu tuh biasanya bikin listing webnya dulu, maka orang tuh beli di websitenya Azuki sendiri, kemudian nanti itu masuk tuh ke OpenSea. Biasanya salah satu tipikal project yang emang proper, yang emang project besar dan timnya besar, biasanya mereka akan bikin web terlebih dahulu. Jualannya itu di situsnya mereka sendiri, tapi nanti ada OpenSea. Kurang lebih seperti itu. Biar saya akan ringkas bahasa taktis teknisnya NFT seperti apa. Saya mencoba untuk menjelaskan yang lebih mudah dipahami untuk teman-teman di sini yang mungkin saya pengen mainan NFT nih, belum tahu NFT sama sekali. Nah, saya akan membahas dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Saya berusaha untuk itu, teman-teman. Kemudian, nah ini ketika tadi kita mengenal tentang proyek yang besar, maka biasanya akan memiliki roadmap. Itu biasanya banyak yang memiliki roadmap. Kemudian muncul proyek-proyek individu, kurang lebih seperti saya, kemudian dari teman-teman saya, dan ada beberapa proyek-proyek lain yang melakukan hal itu juga. Nah, nanti saya akan share pengalaman saya, gimana bisa sold out dan semacamnya, itu akan share pengalaman saya juga, dan dari beberapa pandangan saya melihat traffic di OpenSea, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan saya sudah menjelaskan tentang roadmap, teman-teman. Roadmap itu apa sih secara tidak langsung? Gampangnya itu kita mengutarakan kita tuh akan ngapain aja sih, NFT kita tuh mau dibawa kemana sih ke depannya. Oh, ternyata ada phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, dan selanjutnya. Misalkan phase 1 edisi pertama saya cuma mau jualan NFT nih. Kemudian roadmap di phase keduanya, oh nanti saya akan mau bikin NFT-nya karakternya dijadiin 3D nih misalkan. Kemudian di phase selanjutnya di roadmap-nya, oh di phase selanjutnya saya pengen nanti bikin aku masukin ke developer game, aku jadiin game. Jadi ada tingkatan-tingkatan khusus yang bisa disampaikan ke banyak orang. Nah, biasanya itu tuh ada beberapa roadmap yang kayak gitu. Dan ada beberapa orang-orang yang emang beneran main menjual karya. Ada istilahnya tuh orang NFT akan melihat, oh ini nih project nih, by project nih. Oh ini nih NFT-nya nih cuma jualan gambar doang. Ada yang seperti itu. Dan itu juga jadi pilihan teman-teman mau menggunakan project yang emang benar-benar lengkap, roadmap-nya ada, itu bisa. Kemudian ada yang menggunakan bodo amat sih, aku pengennya ngejualan karya yang suka koleksi karya saya. Ada yang seperti itu juga, nggak salah juga teman-teman. Nah, cuman dari sampel-sampel yang saya terapkan ini, yang saya akan jelaskan itu adalah dari beberapa project yang roadmap-nya ada juga. Tapi nanti kita akan lihat ya, kita bahas dari beberapa proyek yang besar itu tanpa ada roadmap, tanpa ada iming-iming, dan itu kita bisa lihat. Nah, kemudian salah satu sampel Karafuru ada Azuki di sini, kurang lebih kan gambarnya kayak anime ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang jago gambar, jago bikin karakter, bisa banget bikin NFT nanti ke depannya. Nah, ini generate apa sih? Generate itu setelah kita pelajari roadmap, oh ternyata tuh ada jenjang waktunya tuh mau ngapain aja sih, mau dikemanakan proyek kita. Kemudian ada tipe yang dimana one by one tidak generate, ada yang generate. Nanti yang one by one-nya saya akan jelaskan setelah ini, teman-teman. Nah, kalau generate, teman-teman, maka misalkan kita lihat di sampel Azuki yang banyak ini ya,
Nah, di situ kalau bahasanya generate, ada beberapa item yang bisa ditemukan pada koleksi NFT lainnya. Jadi misalkan nih, salah satunya pakai topi nih ya, topi kayak jerami petani, farmer ya. Ini nih nanti bisa ditemukan lagi pada karakter NFT lainnya, pada edisi NFT lainnya. Dan biasanya itu ada beberapa. Nah, yang dinamakan generate itu. Jadi akan bertemu dengan kesamaan, misalkan, oh rambutnya nih warnanya ungu dan ini tuh tidak limited edition, tidak limited edition, teman-teman. Nah, yang dinamakan generate itu kurang lebih seperti itu. Jadi hal karakter itu bisa sama dengan karakter yang lain, secara garis besar kesamaannya itu dirubah-rubah. Generate tuh kayak gitu. Jadi kayak diacak beberapa itemnya, kemudian dia jual sebagai NFT beberapa project, kurang lebih seperti itu. Karafuru, Azuki yang besar, kemudian CryptoPunk dan semacamnya kurang lebih menggunakan hal yang seperti itu. Misalkan Bored Apes yang terkenal juga itu juga menganut sistem tipenya adalah generate, kurang lebih seperti itu. Saya ulangi lagi ya, bagi teman-teman yang baru belajar, generate itu apa? Generate, ya misalkan kita punya item bandana nih, bandananya nih nggak dipakai hanya dalam satu karakter aja, teman-teman. Tapi itu bisa kita temukan dari beberapa karakter. Misalkan dari 100 edisi, bandananya nih akan diterapkan ke 20 karakter. Jadi hal itu akan sangat wajar ketika kita memahami, oh ternyata project NFT-nya generate. Nah, bisa seperti itu ketika kita memahami generate. Tapi di sebuah project generate itu tidak dipungkiri bahwa ada beberapa project emang skala skup garis besarnya mereka menggunakan generate, tapi ada tuh item satu yang dijual secara legendary, limited edition, dan itu biasanya dari segi harganya akan lebih mahal karena tidak ada kesamaan dengan unsur yang lain, atau bisa digunakan untuk airdrop atau benefit holder. Misalkan nih kayak gini, benefit holder tuh kurang lebih seperti ini, teman-teman. Misalkan saya beli atau teman-teman nih beli NFT-nya Azuki nih, misalkan 5 atau 10. Pasti kolektornya itu, ownernya, creatornya itu akan lihat, wah ini nih royal sekali, suka beli NFT kita, project kita, maka kadang yang legendary atau hal-hal yang misalkan jarang itu bisa di-airdropkan atau diberikan untuk benefit holder. Bisa seperti itu juga, teman-teman. Kurang lebih awalan seperti itu untuk teman-teman semuanya. Nanti misalkan ada yang belum paham, kurang lebih nanti kita bisa tanya jawab, bisa tulis di kolom komentar di chat Zoom, atau teman-teman nanti kita bisa langsung live bareng ya. Oke, setelah kita ngobrolin tentang roadmap, kemudian tipenya kurang lebih tadi udah saya jelaskan tentang generate. Nah, ini adalah tipe-tipe yang udah saya singgung di awal. Jadi, nggak hanya gambar-gambar kartun, anime, manga, dan semacamnya yang ada di NFT, teman-teman. Jadi, ketika ada yang jago bikin musik, itu kayak ini sampel Snoop Dogg, teman-teman, dia juga merilis NFT-nya sendiri, dan untuk di sharing juga ada yang kerjasama dengan Sandbox dan semacamnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada yang cuma jualan karya, ada di mana NFT-nya itu ada roadmap-nya, kemudian yang ketiga, oh ternyata NFT tentang fotografi. Fotografi itu kurang lebih kayak Gozali yang lagi hits banget waktu itu, teman-teman. Nah, itu tuh fotografi. Kemudian musik itu bisa dicari juga, beberapanya dari proyeknya Snoop Dogg juga. Nah, kurang lebih tipe-tipenya banyak sekali. Kalau di Indonesia itu kemarin saya ikutan Chilling Space bareng, kalau teman-teman tahu band musisi Endah Enresa itu juga mainan NFT juga, baru mainan di bulan kemarin. Rilis itu juga tentang musik juga. Jadi mereka bikin musik nih. Kalau musik kan logikanya hal yang ada di dunia nyata kita itu kan biasanya di 3 hingga 5 menit ya, teman-teman. Nah, kalau di NFT itu
maka dipotong-potong. Jadi per part by part, misalkan cuma 30 detik, misalkan 1 menit, kemudian di situ ada karya visualnya juga, dijadiin satu, dijual di OpenSea atau di marketplace lainnya. Nah, kurang lebih, musik tuh kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian akan ada utility di dalam NFT project. Misalkan nih, kayak Sandbox, misalkan orang yang beli game lainnya, OpenSea, itu akan dapat lahan di gamenya juga nanti untuk kedepannya. Kalau ditanya, murah nggak? Jawabannya mahal, karena ini dikembangkan dari segi gamenya juga. Nah, hal ini juga saya temukan di beberapa rekan-rekan kreator lainnya yang ikutan mainan NFT, teman-teman. Jadi ada utility. Utility itu apa sih? Utility itu kayak ada hal yang kita janjikan dari seorang kreator menjanjikan untuk holdernya. Misalkan nih, kalau teman-teman mensupport project si A misalkan, maka si A nanti di phase ketiga di roadmap-nya akan bikin game, nanti kita akan sharing profit dari project tersebut. Nah, salah satu memahami utility itu seperti itu. Atau kayak tadi misalkan, oh nanti di phase keduanya saya akan turunin iDrop free NFT untuk kolektor-kolektor yang sudah membeli NFT saya di phase atau fase pertama. Utility itu kurang lebih seperti itu. Oke, ini kita ngobrolin tentang blockchain ya, marketplace. Sebelum saya jelasin, saya akan off cam dulu teman-teman. Saya izin untuk minum dulu. Ya, sambil menunggu Mas Ade minum, udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kalian ya. Ditahan dulu, nanti kita akan bacakan satu-satu. Baca bareng kita. Baca bareng-bareng, kita akan diskusi bareng. Nanti kalau misalnya kalian mau open mic, open cam, silahkan. Nanti itu diperbolehkan. Jadi kita ngobrolnya biar lebih seru, bisa langsung. Oke, lanjut Ade. Oke, terima kasih Mas Faldi. Nah, untuk teman-teman, wah ini pertanyaannya udah ada beberapa ya. Kita bahas bareng-bareng nanti sesuai dari pengalaman yang saya sudah punya ya teman-teman. Kemudian untuk blockchain itu kayak jaringan. Kita mau jualnya tuh menggunakan jaringan apa? Blockchain itu mata uang kita, mata uang kripto digital kita. Blockchain itu kurang lebih ke sana. Kalau marketplace, kalau di dunia nyata, marketplace itu kayak kita Tokopedia, kayak Shopee dan semacamnya. Kita mau beli barang tuh dari mana? Marketplace tuh toko jualannya tuh di mana? Nah, kalau toko atau marketplace itu bisa kayak OpenSea, bisa kayak Magic Eden, OBJKT dan semacamnya. Itu akan bermacam-macam. Nah, kalau untuk jaringan blockchain ya itu yang besar itu akan ada 3, dan itu tuh sekarang mulai berkembang teman-teman, ada beberapa yang baru dan semacamnya. Nah, ini yang satu yang udah terbiasa sering didengar adalah di Ethereum, itu yang besar. Kemudian ada Solana, ada Tezos, dan itu tuh kayak jaringan kita akan menggunakan dan menjual atau mainan atau koleksi NFT kita itu di mana. Contohnya gini, kalau Solana, kalau kita bikin blockchain-nya atau wallet kita itu di Solana, maka kita itu cuma bisa membeli NFT yang ada di jaringannya Solana. Kalau kita menggunakan wallet di Ethereum, ya cuman kita bisa mainan atau membeli koleksi NFT itu di jaringan Ethereum. Kemudian di Tezos juga demikian, dan hal itu akan berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Nanti kita buka OpenSea juga ya habis ini teman-teman. Oke, ini adalah salah satu edisi. Saya akan menjelaskan edisi. Ini adalah salah satu proyek saya. Saya mainannya di OpenSea teman-teman, dan saya akan menjelaskan bedanya edisi itu kayak gimana sih. Ada yang one-on-one project teman-teman. One-on-one atau itu bisa dipahami, ya udah itu cuma limited edition, dan itu edisi ini akan dijual cuma satu aja. Ada yang limited project, tapi edisinya
10 hingga 20 edisi. Kalau one on one ini, maka ketika kita jual atau teman-teman nanti bikin NFT kemudian jual, maka ya udah itu cuma hak koleksinya, hak miliknya ketika dimiliki orang lain itu cuma satu orang yang memiliki. Nah, kalau misalkan ada sebuah proyek, misalkan teman-teman temukan nih, misalkan di market apapun, ternyata tuh ada tulisannya, oh ternyata NFT ini, aset ini bisa dibeli hingga 10 sampai 20 orang misalkan. Nah, maka itu bisa dikoleksi di hak milik itu sampai 10 hingga 20 orang. Ini contoh ya, misalkan gambar ini orangnya akan menggunakan, misalkan ini aslinya saya terapkan itu di 15 edisi, maka ya udah cuma 15 orang aja yang akan bisa mengkoleksinya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi, nah kalau tadi yang awal-awal kan teman-teman itu akan melihat oh Karafuru Azuki lebih ke graphic design yang lebih ke vektor ya teman-teman ya, bikin karakter, IP karakter kayak gitu, yang 2D basicnya 2D. Nah yang saya terapkan adalah lebih ke voxel, ke bentuk 3D untuk saya koleksikan. Nah ketika teman-teman memiliki oh jago motion nih, oh jago videografi nih, itu bisa digunakan, bisa dibuat untuk NFT yang depannya. Kurang lebih seperti itu. Nanti habis ini saya akan share gimana sih caranya. Oh mungkin nanti dari pertanyaan teman-teman mungkin akan ada nih. Saya akan tebak teman-teman akan tanya gimana sih caranya untuk kita laku di NFT dan semacamnya. Mungkin akan ada pertanyaan hal itu nanti muncul. Sebelum saya menjawab itu, ini ada info untuk teman-teman. Ini salah satu NFT dari Cican juga nih teman-teman. Dan ini adalah salah satu tipe yaitu one-on-one project. Jadi satu koleksi NFT hanya bisa digunakan atau dibeli sama satu orang saja. Jadi one-on-one project. Kemudian tipe stylenya, tipe NFT-nya adalah PFP project. PFP itu apa sih? PFP itu biasanya mudahnya nih teman-teman. Kalau teman-teman punya Instagram, punya Twitter, gambarnya tuh yang bisa atau lebih enak ya digunakan untuk profil picture teman-teman di Twitter dan semacamnya. Untuk DP profil kayak gitu istilahnya. PFP project itu, PFP project NFT arahnya tuh ke sana yang bisa dibuat untuk kayak profil picture, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang saya tadi nih teman-teman kurang lebih itu tidak nyaman untuk dibuat untuk PFP project kayak di profil picture karena cakupan detailnya banyak. Nah, itu biasanya teman-teman nanti bisa tuh oke, saya lebih suka kayak di Cican. Saya pengen untuk orang beli NFT saya bisa digunakan untuk profil picture juga. Nah, itu namanya PFP dan teman-teman bisa gunakan tenis-tenis yang seperti itu juga. Nah, ini NFT Cican ini teman-teman kurang lebih sudah rilis 100 NFT, kemudian kurang lebih dari 24 jam itu udah sold out. Kalau project saya tadi itu kurang lebih di 3 hari sold out teman-teman. Kalau yang NFT Cican ini dari 100 edisi itu udah habis kurang lebih di 24 jam. Kemudian akan rilis kembali di 555 NFT kurang lebih hampir sama one-on-one project, itu nanti juga kurang lebih teman-teman akan ada 5 whitelist untuk teman-teman masing-masing yang akan hari ini untuk ini ya, Mas Faldi untuk teman-teman yang respon pertanyaan yang terbaik, kemudian salah satu dari Instastory teman-teman itu akan mendapatkan whitelist untuk teman-teman. Whitelist itu apa sih? Nah, kalau tadi saya ngomongin, saya slide ke atas lagi ya, whitelist itu teman-teman, untuk mudahnya adalah, itu biasanya akan ada di roadmap teman-teman. Whitelist itu apa sih? Whitelist itu akan ada masuk dalam sebuah project NFT di mana, oke, saya akan membuat whitelist untuk orang-orang yang tertarik untuk mengkoleksinya, dan itu biasanya terbatas dari project-project kayak Karafuru, Azuki, kemudian CryptoPunk dan semacamnya, itu akan memiliki whitelist project sebelum rilis sebuah project phase 2 misalkan yang tadi, ini kan mau munculkan
phase kedua nih teman-teman Cica. Nah, maka waitlist itu diberikan ke orang-orang terbatas untuk mendapat ini ya dalam tanda kutip kayak diskon dan semacamnya untuk mengkoleksinya. Misalkan, oh ternyata aslinya itu harganya di 1 juta misalkan, atau di 2 juta, misalkan satu NFT. Nah, orang-orang yang mempunyai wishlist itu bisa mengkoleksi NFT itu, ada potongannya teman-teman, bisa di cuma ratusan ribu dan semacamnya. Jadi punya hak eksklusif untuk kolektor memiliki NFT tersebut. Biasanya akan berebutan tuh teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kalau untuk teman-teman yang mengikuti webinar kali ini akan ada 5 wishlist untuk teman-teman nanti. Kurang lebih seperti itu untuk vision awal saya. Nanti saya akan kembalikan untuk kayak ini NFT itu kayak gimana prosesnya, nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, mungkin ada pertanyaan, saya akan berikan jeda porsi ke teman-teman bertanya, supaya teman-teman yang udah mulai bertanya, Mas Fali bisa sambil di-share aja, ditanyakan, kita bahas bareng. Nanti saya akan kasih porsi menjelaskan lagi. Silakan. Ya, makasih Mas Ade. Jadi gimana Mas Ade, ini masih hype nggak nih kira-kira sampai akhir tahun untuk NFT? Jadi ya mungkin baru mau bikin NFT ini masih apa ya, suatu kesempatan kah? Mereka masih terbuka luas kah kesempatannya untuk mendapatkan mungkin ya keuntungan dari membuat NFT tersebut gitu. Oke. Kemarin sempat nggak tahu ya karena di Amriknya jatuh. Kriptonya ya. Oke. Oke. Pertanyaan yang sangat menarik sekali teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga memahami bagi yang mainan pasti akan paham tentang kripto yang lagi turun dan semacamnya. Kalau sekarang dibilang masih hype atau tidak, ini nih ada saya udah menyiapkan, saya menebak pertanyaan ini sudah akan muncul. Nah, ini mind blown ya, nih. Sekarang itu teman-teman akan ada di bear market. Jadi kalau untuk di Januari hingga 2-3 bulan yang lalu teman-teman, wah, yang saya rasakan ketika saya tadi bilang sold out dan semacamnya ya ini. Dan itu, wah anjir, ini trafficnya kok bagus banget nih. Banyak traffic, saya itu sampai ini ya, share by share-nya. Nanti saya akan kasih tahu gimana sih triknya dan semacamnya ke teman-teman yang bagi tertarik untuk mainan NFT. Bull market itu seperti apa sih? Bull market itu traffic NFT-nya lagi naik banget, peminatnya sangat banyak. Kemudian apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah saya kan mainannya lebih sering promosi atau share atau update itu kan di Instagram di 3-4 bulan yang lalu teman-teman. Nah, hal itu yang saya lakukan adalah yang saya rasakan bull market itu, bro nih saya share nih udah sold out nih, wah saya juga bro share juga dong. Jadi kita tuh saling main perang untuk banyak-banyakan siapa sih sold out-nya, dan itu trafficnya emang benar-benar baik teman-teman. Nah itu di bull market. Dan ketika kita saling share, kita saling bantu sesama creator, maka hal itu juga bisa menjadikan kita, jaminan kita, maka koleksi kita tuh bisa dilihat kolektor yang lainnya. Dan itu trafficnya naik, makin naik, dan makin hype project kita. Nah, kalau pertanyaannya, sekarang tuh kayak gimana sih? Ini nih, di bear market teman-teman. Jadi, Wallace aja trafficnya sangat-sangat buruk, sangat-sangat jelek sekali. Cuman dari bear market ini akan kelihatan project mana yang tidak kabur, project mana yang emang benar-benar, oh ini kreatornya nih benar-benar mau bikin projectnya tuh benar-benar tidak ditinggalin dan emang benar-benar suka dan prosesnya. Karena
salah satu beberapa kolektor itu akan melihat karya kita, mengkoleksi karya kita itu dari seberapa jauh sih kita mainan NFT, seberapa lama sih kita membuat sebuah karya tersebut. Jadi value itu juga akan dilihat teman-teman oleh kolektor. Nah, ketika banyak sih dari beberapa fase yang sudah saya lalui dari bull market, ketika dari Januari hingga beberapa bulan mendekati itu, kemudian sekarang itu kan fasenya berbeda ke bear market. Jadi orang-orang itu akan melihat dan paham, oh ini nih emang mainan nih, tidak hanya mengejar duit aja nih, emang benar-benar masih berusaha untuk tidak ditinggalkan proyeknya. Kemudian ada beberapa proyek-proyek yang mulai ditinggalkan. Ada juga bahasanya rug pull, teman-teman. Rug pull itu kayak di roadmap-nya itu udah menjanjikan apa. Misalkan ada, ini pengalaman ya teman-teman, dan saya tidak bisa menyebutkan proyek itu apa, dan itu tidak cuma 1 hingga 5 proyek. Jadi ada beberapa proyek dari si A, B, dan C. Itu prosesnya dari awal itu roadmap-nya menjanjikan sesuatu, kemudian mereka itu dari roadmap-nya ini ada passive income, kita akan share pemasukan dan semacamnya. Nah, ketika proses sekarang itu bermarket, mereka yang menjanjikan hal-hal itu mulai hilang. Dan saya tidak bisa menyebutkan siapa aja itu, tidak bisa teman-teman. Itu tuh hilang satu persatu. Karena tidak menutupi passive income-nya juga apa yang sudah dijanjikan, dan itu hati-hati. Makanya tadi saya di awal tuh menyebutkan sebuah proyek yang tidak menjanjikan apapun, dan itu hype sekarang bagi orang-orang yang bagi teman-teman yang mengikuti webinar ini yang juga mainan NFT. Ketika saya menyebutkan Goblin yang ada di OpenSea, itu tidak menjanjikan apapun, tidak ada roadmap, tidak ada utility dan semacamnya. Itu bisa hits. Kemudian bisa sold out juga. Kurang lebih seperti itu, Mas. Tapi kalau pertanyaannya, kita ringkas dari jawaban barusan. Terus ke depannya gimana? Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman punya kreativitas, kemudian teman-teman tidak, dalam tanda kutip, bukan uang yang dicari ya. Kalau awal-awal kan banyak orang mainan NFT, OpenSea dan semacamnya itu pasti saya pengen tajir. Nah, hal itu tuh yang harus dikesampingkan dulu, karena karya bisa akan ngejawab traffic kita juga nanti. Nah, ketika teman-teman sekarang mau mainan NFT, kemudian pengen di listing, itu nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman, karena konsistensi, karena traffic feeling saya di pertengahan hingga akhir yang mendekati akhir tahun ini, kripto itu akan naik, karena di beberapa hari yang lalu tuh kriptonya tuh masih naik turun, tapi tidak seburuk bulan kemarin. Nah, itu juga akan masuk teman-teman kepada orang-orang yang mainan investasi, mau menginvestasikan, jadi flipper dan semacamnya. Nah, tadi kan saya udah lebih banyak ngobrolin tentang kreator ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada masalahnya ketika teman-teman mau bikin NFT dari sekarang, nggak apa-apa, jangan takut dirilis, atau teman-teman mau bikin 100 NFT yang eksklusif, bikin aja semuanya sampai 100, setelah itu mau di bulan depan atau di beberapa bulan berikutnya, ikuti aja saran saya, trafficnya udah mulai membaik atau enggak tentang kriptonya. Nah, ketika mulai trafficnya naik, tuh listing aja tuh 100-nya, kemungkinan besar teman-teman akan berada pada fase posisi yang baik, kurang lebih seperti itu. Nah, saya tambahkan lagi, ketika di kolektor itu akan melihat dari beberapa proyek kita, itu ada 2 mata, teman-teman. Satu, oh ya udah saya pengen yang roadmap-nya jelas. Kolektor nih ya, saya menjelaskan kolektor. Roadmap-nya jelas, utility-nya jelas, kemudian ini itunya jelas. Biasanya kolektor yang melihat itu adalah kolektor yang ingin menjual kembali dan mendapatkan untung dari koleksi yang mereka miliki. Biasanya disebut flipper dalam NFT, teman-teman. Jadi, misalkan si A beli project NFT saya atau teman-teman, kemudian lagi hype, kemudian dia jual lagi. Kemudian misalkan dia awal beli 1 juta, dijual 2 juta, itu namanya flipper, teman-teman. Nah, ada tipe kolektor yang kedua, yang emang benar-benar beli tuh, ya udah, aku nggak mau ngejual lagi, aku suka, ini unik,
aku untuk mengkoleksi aja, ada tipikal yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Silakan Mas Faldi. Siap, Mas Ade. Mungkin kita akan ini ya, panggil penanya ya. Boleh, boleh. Kebetulan ada yang menanya dari Depok, Mas Tesar. Mas Tesar apakah ada mau nanya langsung, Mas Tesar? Open mic boleh? Coba. Mau open mic boleh, silakan. Baik. Pertanyaannya banyak. Tapi slow. Satu aja kali ya. Kalau saya sih di dunia entertainment nih Mas Ade ya, Mas Ade panggilannya Mas Ade Pak. Mas Ade bisa, Mas De Lestari bisa. Ya. Baik, salam dulu ya Mas Ade, salam kenal sama Mas Faldi. Terima kasih presentasinya, membuka wawasan banget gitu. Saya itu ada di komunitas puppeteer, Mas Ade, Mas Faldi. Komunitas puppeteer itu komunitas istilahnya dalang boneka lah ya. Dan kita memang karena kita memproduksi boneka atau Muppet ya, dan memproduksi tayangannya, jadi ada IP yang bisa kita jual gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita mau mengarah ke NFT nih Mas Ade. Jadi pertanyaannya apakah kalau secara roadmap kita udah ada sebenarnya, udah ada bayangan maksudnya ya. Cuma belum kita tentukan secara, kalau roadmap secara komunitas kita udah ada. Pada ujung-ujungnya memang bisnis IP ya, pada ujung-ujungnya. Core bisnisnya di situ. Cuman ketertarikan kita ke NFT itu ya sebenarnya ini salah satu jalan shortcut juga itu untuk kita bisa menjual karya-karya kita. Nah, karya-karya kita itu bisa bentuk gambar bisa, fotografi bisa. Nah, cuman yang musik juga bisa. Cuman yang jadi catatan ini soal video itu kira-kira bisa dijual nggak ya Mas Ade untuk video ya? Kalau misalkan bisa, formatnya apa dan durasinya berapa lama gitu, mungkin itu pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua itu 2 kali pertanyaan ya. Satu dulu gimana? Satu dulu. Boleh. Satu dulu ya. Siap. Silakan. Pertanyaannya kalau formatnya video gimana, bisa dijual atau tidak? Teman-teman, video sangat bisa dijual. Kemudian yang kedua, durasinya berapa? Itu disesuaikan aja. Kalau teman-teman, kalau pengalaman saya, video itu ada yang di 15 detik, 30 detik, bisa lebih dari 30 detik. Kemudian formatnya bisa MP4 bisa, kemudian bisa GIF juga bisa. Jadi disesuaikan aja. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, itu ada yang pernah laku nggak, Mas Ade? Yang Banyak. Itu biasanya secara konsepnya itu kayak apa ya? Apakah sketsa kah atau TikTokan kah atau gimana ya? No. bukan proses kayak TikTokan. Ada konseptual, ada keselarasan yang dibangun dari awal, ada konsep dasar yang dimana dari konsep videonya itu akan menjadi hal yang menarik. Nah, dari bahasannya Masnya ini adalah salah satu contoh sebuah proyek yang nanti mungkin akan dirilis, itu adalah salah satu proyek yang baik. Jadi dari awal ternyata udah punya roadmap nih, kemudian Masnya barusan bilang, saya pengen jualan, Mas tuh tahu utility, tahu karakter IP juga. Nah, itu yang dicari. Itu yang akan membuat orang ngelihat proyeknya Mas. Wah, ini nih nggak cuman iseng-iseng coba NFT, tapi emang ada flow-nya, ada rules-nya. Nah, saran saya Mas, setiap misalkan nih Masnya kan puppet, berarti ada cerita kan? Nah, cerita itu adalah hal yang menarik juga untuk dijual. Apalagi ketika Masnya nih, ini bisa digunakan untuk teman-teman yang lain ya. Misalkan dari NFT nomor 1-nya nih, ceritanya tentang ini. Kemudian kedua itu ada yang menyambung, itu jadi hal yang menarik. Dan itu akan menarik orang untuk mengoleksinya. Ketika Masnya udah punya IP karakter yang kuat, ceritanya juga oke, itu yang akan menjadi daya tarik sendiri. Nah, gimana untuk menjadi daya tarik, teman-teman? Pasti harus mainan, bukan komunitas sendiri ya, tapi membuat community juga yang ada di sosial media. Kalau saya awal-awal itu di Instagram, kemudian sekarang teman-teman bisa mainan di Twitter juga. Nah, kenapa saya nyebutin Twitter nih? Kalau teman-teman yang tidak mainan NFT, lebih sering akan lebih mainan kayak Instagram, TikTok, dan semacamnya. Karena kita lebih ke visual ya teman-teman ya. Dan Twitter kan di tahun yang kemarin,
Saya tuh awal mainan NFT ada beberapa masukan. Coba dong mainan di Twitter juga, ada mereka di Twitter. Pikiranku gini nih Mas dan teman-teman. Anjir, ngapain mainan Twitter anjir kataku. Kan udah usang maksudnya. Ternyata di situ komunitasnya untuk kita mainan NFT teman-teman sangat besar. Kita bisa saling share dan semacamnya. Apalagi kayak Mas nih, kayak kalau di Twitter tuh ada Ceiling Space namanya Mas, dan Ceiling Space itu kayak Mas mempresentasikan, ini loh saya punya project ini loh, kemudian project ini seperti apa, kemudian ini ada ceritanya loh, kayak gitu, ada IP karakternya. Itu kayak presentasi ke banyak orang yang nggak dikenal. Ada kreator, ada kolektor yang ada di dalam space itu biasanya. Nah, itu maksimalkan aja, Mas. Oke, siap. Nah, paling yang terakhir aja Kak Ade ya dan Mas Feli. Kira-kira apa saja ya motif seseorang untuk membeli NFT atau mengkoleksi NFT itu yang kalau yang secara sudah ada sekarang menurut sepengetahuan Mas Ade, mungkin itu aja. Silakan. Boleh. Yang satu karena flipper, Mas. Teman-teman semuanya yang sudah saya jelaskan tadi. Flipper itu mereka ingin membeli sebuah proyek NFT, bisa tuh kayak gini ya. Oke, saya ke OpenSea. Di OpenSea ini kan ada explore dan status teman-teman. Nah, explore ini bagian beberapa tipe dari NFT tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada fotografi dan semacamnya, ada musik, ada utility dan semacamnya. Nah, kalau di status ini ada ranking, teman-teman. Satu, tadi orang tuh tujuannya apa sih beli NFT? Akan melihat traffic ini. Nih, sekarang yang nomor satu, Just Ape. Kemudian ada beberapa. Nah, ini nih Goblin tuh yang sudah saya jelaskan. Goblin ini, teman-teman, tidak ada roadmap. Nah, kenapa sih orang membeli? Salah satunya, satu, karena dia flipper. Flipper itu melihat traffic lagi hit, bisa dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Nomor satu itu, Mas. Yang kedua, nanti saya akan jelaskan ada beberapa proyek di mana orang itu akan membeli NFT karena unik. Bukan karena ikut-ikutan FOMO dan semacamnya untuk profil dan semacamnya. Karena mereka emang benar-benar mengkoleksi, pengen benar-benar mengkoleksi. Ada tipikal yang seperti itu. Nah, ini saya klik untuk Goblinnya nih teman-teman. Ini ketika banyak proyek ada roadmap-nya jelas, ke depan mau dibuat apa, kemudian ada apa yang dijanjikan dan semacamnya, ini Goblin. Itu kalau di situs resminya, itu tuh kasarnya gini, aku nggak ngejualin roadmap, aku nggak ngejualin atau ngejanjiin apapun di dalamnya, bodoh amat dengan hal-hal tentang itu, tanpa bullshit. Itu tuh ada itu. Itu tuh ada di map-nya. Dan hal ini menjadi traffic, kemudian kebanyakan orang, saya yakin, ini juga banyak orang yang FOMO, ikut-ikutan, kemudian ada beberapa persennya koleksi yang memang benar-benar pengen koleksi karena unik. Kemudian yang ketiga, yang paling banyak nih yang ketiga, adalah orang mencari flipper dari project ini untuk dijual kembali. Karena fase NFT ini ada hype-nya, Mas. Misalkan nih, jegler langsung hype nih di 1 minggu ini. Di 1 minggu ini hingga 2 minggu ke depan, itu akan ada traffic di mana orang flipper itu akan menjual lagi. Biasanya kalau udah mulai 1 bulan, 2 bulan, traffic hype-nya itu udah mulai turun. Nah, bagi orang-orang yang nge-flipper, itu akan jadi tanda kutip lampu merah ya. Tapi kalau bagi orang yang emang benar-benar ingin koleksi, ya udah bodo amat. Nah, itu yang saya pertanyakan ketika, nah ini kan salah satu NFT saya, teman-teman, yang dimana 3 hari langsung sold out semua. Ini prosesnya saya membuat itu menggunakan style blocks atau kayak Lego dan semacamnya. Emang saya menyukai Lego, kemudian saya membuat NFT kurang lebih 3D-nya ke sana, arahnya ke sana. Dan koleksinya one by one, nanti ke depan akan dibikin beberapa edisi itu ada yang bisa dibeli atau dikoleksi orang lebih dari 1 orang. Ya, misalkan di 15 orang. Nah, ini dasarnya adalah tentang jamet, teman-teman. Tapi saya bikin unik. Oh, ternyata si jamet tuh saya kondisikan bisa dibikin jadi Batman kostumnya. Jadi dirubah-rubah terus dengan menggunakan 3D. Nah, itu ada beberapa orang suka, kolektor, beli, kemudian mereka share. Hype tuh. Ketika hype, itu
Gmail saya itu cekling, ada notif. Pasti ketika teman-teman mengalami hal itu tuh kayak, wah anjir nih orang beli banyak banget nih dan semacamnya. Ketika hype, itu yang saya tanyakan ke beberapa kolektor yang misalkan nge-tag-in Instagram saya nih teman-teman, saya akan tanya gini, Mas, kenapa kamu beli NFT saya? Dari 65% menjawab saat itu adalah, enggak Mas, aku cuman beli aja karena aku suka, karena unik, udah kayak gitu. Dan sisanya 35%-nya adalah saya mau ngikutin hype-nya Mas, saya pengen invest untuk nge-flipper juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke. Mas Ade, terima kasih penjelasannya Mas. Saya mau beralih ke meeting yang lain. Cuman ini Boleh. saya stay di sini sih. Tapi ini mudah-mudahan sih meetingnya nggak lama. Terima kasih Mas Ade penjelasannya ya. Sebenarnya Sama-sama. pertanyaannya banyak. Saya mungkin ini aja izin untuk mungkin ikut dalam komunitasnya kali ya. Mungkin insya Allah nanti siap-siap. Ini Mas nanti bisa ikutin ke Instagram saya, di follow yang mainan. Bisa siap. Juga nanti Masnya ngikutin link Discord di Cican juga. Di situ siap. Biasanya sharing-sharing. Ya. Baik, siap. Oke, saya izin dulu ya. Tapi saya stay sih. Boleh Mas Cesar. Terima kasih. Ya, thank you Mas Cesar. Kita lanjut ya. Boleh. Lagi, Mas. Sebentar. Silakan. Tahu ada yang mau nanya lanjut. Dari Oke. Mas PR, apakah ada Mas PR? Mas PR sebentar, saya cek dulu. Dia pengen banget dapat whitelist soalnya. Mas PR ada hadirkah di sini? Masih ada nggak? Siapa tahu mau nanya langsung. Sebentar. Kalau nggak kita bacain aja pertanyaannya. Boleh, gimana Mas? Ya, dari Mbak atau Mas PR, berdasar penjelasan tadi, NFT generatif cenderung terbatas jumlahnya. Walau artinya langka, namun dampaknya mengadopsi kepemilikannya terbatas. Dan artinya juga popularitasnya akan rendah. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dijalani IP, limited dan eksklusif atau massal? Semoga menang whitelist karena pengen punya Cican. Makasih. Boleh. Oke, jadi kalau teman-teman mainan generate sebenarnya intinya ngetriknya berarti asetnya harus banyak. Dan itu misalkan saya bikin kepala, matanya modelnya ada 50. Ada 50 ya bikin dalam satu karakter. Kemudian itu di generate. Nah, ketika teman-teman ingin mengenerate, jangan terlalu banyak supaya eksklusifnya itu kesamaan dari objek satu dengan objek lainnya itu akan sedikit condong berbeda dan itu akan berpengaruh. Ketika teman-teman cuma punya sampel 50 maksudnya di matanya atau di hidungnya, di mulutnya, tapi dibuatnya teman-teman di-generate secara banyak, diacak secara banyak, misalkan di 10.000, ya kurang teman-teman, jadi banyak kesamaan nanti. Tapi kalau teman-teman bikinnya mata, hidung, mulut, kepala di 50 edisi, 5 style, ternyata teman-teman cuma bikin itu di 200 hingga 500 edisi, nah itu masih oke. Nah, jadi bisa disiasati, bisa dipahami seperti itu. Kalau untuk menarik dari segi roadmap-nya juga, ya teman-teman harus sering ikutan komunitas, karena roadmap yang saya jelaskan dengan roadmap yang sudah ada, misalkan di Karafuru, di Azuki, belum tentu cocok dengan roadmap project teman-teman. Nah, dari situ ketika kita sering sharing-sharing, ikutan space di Twitter, lihat-lihat beberapa project yang ada di Instagram, maka teman-teman nanti suatu waktu akan paham dan tahu posisinya. Oh, ternyata project saya ini harusnya begini. Kurang lebih seperti itu. Dan bisa minta saran ke teman-teman yang ada di space Twitter juga, kreator-kreator dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Mas Waldi. Ya, jadi deketin juga ya kreator-kreator lain ya. Iya. Biar bisa saling sharing tentu. Oke, mungkin ke pertanyaan dari saya dulu ya. Boleh. Ini pertanyaan kunci yang memang
harus ditanyakan ke adik. Mungkin pertanyaan dari saya, nah kalau punya keahlian grafik desain, ini tuh bisa bikin NFT-nya apa aja sih, Mas Adi? Jadi siapa tahu teman-teman yang memang tadinya nggak punya keahlian sama sekali terus pengen belajar grafik desain untuk membuat NFT, dia bisa bikin karya kayak apa aja sih sebenarnya? Oke, kalau kita memiliki kemampuan graphic design, ketika teman-teman suka bikin kartun dan semacamnya, bisa menggunakan pendekatan yang kayak gini ya. Teman-teman kan pasti individu itu akan suka salah satu karakter. Misalkan graphic design kayak tadi Azuki itu, misalkan saya ke galeri nih teman-teman, kan karakternya kayak ke Jepang-Jepangan, anime. Nah, ketika salah satu teman-teman di sini suka dengan style ini, ya udah bikin aja dengan hal yang seperti teman-teman miliki skillnya, jangan ikut-ikutan apa yang lagi trending kayak tadi misalkan di Goblin kayak gitu. Jangan ikutan karena kolektor itu akan tahu ini nih bagus atau enggak sih NFT-nya, unik atau enggak. Itu yang pertama. Nah, ketika teman-teman misalkan oh ternyata di graphic design teman-teman nggak bisa manga-mangaan kayak gini. Oh ternyata teman-teman suka bikin pixel art misalkan kayak CryptoPunk. Nah teman-teman bisa juga mainan yang kayak style di CryptoPunk. Jadi teman-teman harus pahami kemampuan apa sih yang ada di benak teman-teman yang paling oke, itu yang harus dilakukan. Nah dari beberapa referensi yang udah trafficnya bagus, teman-teman bisa lakukan dengan pendekatan hal itu. CryptoPunk. Sebentar. Oke, sambil menunggu CryptoPunk kebuka, kurang lebih seperti itu teman-teman, Mas Faldi. Jadi ketika kita jago mendesain, misalkan kita suka bikin poster film kayak gitu, bikin ke arah sana juga bisa untuk menjual atau membuat NFT. Misalkan, oh lebih condong ke IP karakter, ya udah kita bikin hal-hal yang berbau dengan IP karakter. Jadi disesuaikan. NFT itu tidak ada batasan untuk teman-teman yang mahir di dunia graphic design. Kurang lebih seperti itu. Siap, makasih Mas Adi jawabannya. Nah itu udah bisa tuh CryptoPunk. Nah nih CryptoPunk nih, jadi luas banget teman-teman. Graphic design kan satu bisa bikin kayak style seperti ini, bisa bikin kayak vector art, ini pixel art, kemudian bisa bikin kayak tadi gambar-gambar yang ada di Azuki, bisa bikin kayak digital painting, itu juga ada yang misalkan kebutuhannya kolase gambar, itu juga bisa dibuat, kurang lebih seperti itu. Ya. Ada lagi Mas Ade? Tidak ada, itu aja. Baik, lanjut ke pertanyaan ya. Dari peserta sebentar. Dari Mas Puji mungkin mau nanya langsung. Sebentar. Kita unmute dulu. Halo Mas Puji. Kalau enggak mungkin bisa saya bacain aja pertanyaannya. Halo. Ya, Ya, Mas Puji. Terima kasih. Ya, maaf mungkin saya nggak open cam karena boleh. Ya. Oke, terima kasih sudah diberikan waktu. Mungkin langsung aja tanya ke Bang Ade. Seperti yang saya di chat sih, kalau untuk jumlah karya yang diupload ya, itu sebenarnya harus berapa sih biar kita trendingnya naik? Apakah harus 1.000-2.000 karya seperti Ghazali itu kan fotonya unik tapi juga banyak. Gitu. Terus yang kedua, seberapa penting kita marketingin karya kita, share ke medsos, contohnya kayak Twitter gitu, seberapa penting sih untuk biar kita ya trending karya kita naik lah. Gitu. Mungkin itu dulu sih Bang. Oke, saya akan menjawab yang kedua dulu. Seberapa penting sih kita mainan di area sosmed untuk men-share karya kita? Itu jawabannya sangat penting. Gimana orang akan bisa membeli karya kita ketika kita tidak share karya kita punya apa tuh ya
kemungkinan akan susah untuk kejual, kurang lebih seperti itu. Maka kayak Instagram, story share by share, kemudian chilling space di Twitter itu sangat penting sekali. Kemudian kalau ditanya haruskah kita menjual yang ribuan atau kita cuman beberapa project limited edition, jawabannya akan disesuaikan dengan projectnya masing-masing sendiri, dan itu akan bisa disesuaikan. Saya akan buka mindset ya teman-teman ya, saya akan share. Ini item CryptoPunk atau kayak Azuki tadi kan mainnya generate ya. Ketika kita mainan generate, maka ada kesamaan. Biasanya main ribuan, 5.000 hingga 10.000 dan semacamnya per project phase-nya. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini ketika tim kita kuat, ketika kita memiliki aset yang banyak. Misalkan tadi itu kayak Mata dan semacamnya, kita ada tim yang ngebantu kita untuk bikin apoknya, kita ada tim untuk mempromosikannya, kita ada tim untuk sharing space dan semacamnya. Ketika kita ada timnya khusus untuk bikin web mintingnya dan semacamnya, ini kan Azuki webnya sendiri, tapi dimasukkan ke dalam OpenSea. Nah, ketika kita besar dan kuat, maka kita bisa lakukan fungsinya ke sana. Kita bisa main ribuan dan semacamnya, itu nggak masalah. Cuman akan jadi hal yang kurang dan minus tanda kutip ketika kita mainnya generate. Emang bisa kita melakukan sendiri generate, tapi ketika kolektor melihat, wah ini kesiapanmu nih kurang nih, kamu timnya ada berapa sih, mau dibawa kemana sih karyanya, dan itu akan diselidiki oleh kolektor yang namanya kolektor flipper. Nah, ketika tidak begitu unik, maka hal itu akan berkurang juga. Kurang lebih yang pertama seperti itu. Yang kedua, saya akan tunjukin ini teman saya di Twitter, teman-teman. Nah, ini dia, Dila Maharani. Ini satu NFT-nya ada yang terjual di ratusan juta. Dan desainnya tidak generate. Ini desainnya, satu desain misalkan dijual untuk 10 orang, 5 orang, dan semacamnya. Nah, ini desain kayak gini, teman-teman bisa melakukan teknis yang Dila Maharani sudah lakukan. Nah, ini di $2.000, ini udah nih. Ini kan 19 owner nih. Yang memiliki totalnya dia bikin karya di 20. Ownernya udah 19. Satu NFT-nya kurang lebih sekitar $2.000. Rupiahkan saja. Kita lihat traffic-nya, penjualan pertama itu. Oke, kayaknya tidak di 2 Ethereum. Nah, ini dia. 0,58. Ya. Sekarang dia ada di 2. Nah, ini kan sekitar 0,115-an. Nah, ini nih. Harga aslinya itu di 0,15. 0,15 itu bisa puluhan juta. Puluhan juta. Misalkan 0,15 itu sekitar, kalau waktu di Januari itu kan kriptonya naik banget tuh teman-teman. Kalau misalkan ini terjual pada saat itu, 15 itu sekitar 60-70 juta ya. Satu NFT 60 hingga 70 juta kalikan di 19 owner. 70 juta kalikan 19. Ketika saya ngobrolin tentang hal itu, jangan pernah berpikir, wah enak nih mainan NFT, bisa langsung kaya. Tentu dilihat dari ini, teman-teman. Dilihat dari karyanya ya. Kalau karyanya tidak unik dan semacamnya, maka teman-teman ya akan susah juga. Nah, ketika susah, gimana caranya? Tadi, mainan Instagram, minta bantu ke kreator lain, share dong karya saya dong, kita saling share. Kemudian kalau tidak, mainan Twitter, ikutan chilling space, kayak presentasi, apa sih keunikan dari karyamu? Ketika emang benar-benar unik, ketika benar-benar bagus, orang akan tertarik untuk membelinya. Nah, hal itu bisa dilakukan, gencarkan ketika traffic kriptonya naik. Kalau sekarang teman-teman mau mainan, kuat-kuatan mental teman-teman untuk udah deh, aku pokoknya suka main NFT, saya listing karya, mau sold out urusan belakangan itu nggak masalah. Tapi kalau
Di saat ini teman-teman mau mainan bikin NFT, pengen ngejar duit, kemudian pengen trafficnya tinggi, pada fase yang kurang tepat. Karena sekarang itu adalah fase di mana kreator-kreator NFT diuji seberapa jauh mereka akan bertahan di area NFT. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, baik Mas Ade atas jawabannya. Kita mau ke pertanyaan lagi lanjut atau mau? Boleh, silakan. Sebentar. Dari whitelist tadi udah ya, pertanyaan dari Mas Muhammad Agung, whitelist itu apa? Jadi udah dijelasin ya sama Mas Ade. Ya, sudah dijelaskan. Selanjutnya dari Mbak atau Mas, kayaknya ada tips khusus nggak untuk memilih marketplace yang akan kita gunakan? Misal mau jualan karya anime di NFT, cocoknya pakai marketplace apa ya Kak? Terima kasih. Oke. Kalau teman-teman pengen jualan anime atau one by one project, bisa kalau mau mainan di Ethereum, bisa di OpenSea, itu bisa tuh anime mau PFP atau karya kayak gini kan tidak termasuk PFP, teman-teman. PFP itu buat kayak profil picture kayak gini nih. Nah, profil picture di Twitter, dimanapun kayak gitu. Nah, ini PFP. Kalau kayak Dila ini, kayak punya saya tadi, itu lebih ke kita mau ngejualin karya kayak gitu. Nah, bisa dibedakan terlebih dulu di situ. Nah, kemudian ketika teman-teman dijatuhkannya ke area ranahnya manga dan semacamnya, itu sama aja. Ketika teman-teman mau jualan PFP, saya akan bahas tentang ini dulu deh. Yang bukan PFP, yang emang benar-benar kita bikin karya, ilustrasi, atau apapun itu, yang bukan untuk profil picture, itu teman-teman kalau di OpenSea bisa. Kalau teman-teman mau mainan di Solana, itu bisa mainan di kebutuhan Solsi bisa. Kemudian kalau mau main di From Function, itu bisa juga. Nah, ketika teman-teman mau mainan di PFP, teman-teman bisa di OpenSea juga. Ketika mau mainan di Solana, ada namanya Magic Eden. Nah, kemudian kurang lebih di Tezos juga bisa, di OBJKT juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ketika kita tertarik untuk di OpenSea kayak gitu, maka triknya adalah ikuti beberapa ceiling space yang ada di Twitter atau di Instagram. Ya, cari komunitas yang membahas lebih banyak membahas tentang OpenSea marketplace-nya. Tapi ketika kita lebih, aku kok pengen lebih ke Magic Eden ya dan semacamnya. Nah, itu teman-teman bisa ikutin ceiling space, bisa tanya-tanya ke beberapa kreator yang udah mainan di situ, itu bisa juga. Jadi kalau ditanya sekarang, saya lebih mending kemana nih? Nah, itu harus karaktermu tuh lebih kemana. Nah, kurang lebih mindset-nya kayak gitu, Mas. Jadi kalau lebih jauh kayak gini ya udah aman nih kalau misalkan kita mainan kayak Azuki, OpenSea bisa, Magic Eden bisa dan semacamnya. Tapi kalau misalkan mau mainan kayak gini, itu teman-teman biasanya ke Farm Function atau di Magic Eden juga bisa, di OpenSea juga bisa. Nah, sering ikutan ceiling space nanti akan lebih paham tuh, oh ternyata tuh saya lebih harusnya ke sini. Kurang lebih seperti itu. Karena ketika kita misalkan mainan, misalkan saya memiliki sebuah karya, misalkan saya mau main di Magic Eden nih. Nah, tidak langsung saya mainan di Magic Eden, kemudian saya siling aja kayak gitu, ya nggak akan kebentuk. Karena area kolektorku ada di OpenSea, teman-teman. Di Instagram tuh kebanyakan di OpenSea. Ketika saya mau bikin project baru di Magic Eden, maka saya harus siling dulu tuh, perkenalkan saya dulu. Nih, saya mau bikin project baru, nanti aku mau silingnya di Magic Eden misalkan, atau di OBJKT misalkan. Nah, hal itu tuh harus kita visionkan dulu, lihat responnya seperti apa dari kreator, dari kolektor. Maka ketika wah menarik nih, wah oke nih, aku tertarik Mas beli projectmu, aku mau dong. Nah, ketika ada jawaban tentang hal itu, ketertarikan, maka kita, oh berarti tepat nih saya misalkan di OBJKT, atau saya mau main di Solsi dan semacam. Jadi harus pahami dulu habit mana yang baik untuk project teman-teman. Kurang lebih seperti itu.
Halo Mas Faldi. Oke, Mas Ade, bentar. Oke. Suaraku jelas Ada. atau Sedikit kecil, Mbak Eva. ya? Oke, halo, udah? Oke, aman suaranya. Lebih jelas ya? Ya, nah jelas banget nih sekarang. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan tadi ya pertanyaan yang tadi dari Kayaknya ya. Kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari siapa nih? Mas Aldi ya? Mas Aldi ya, Aldi Pamungkas. Betul. Dari Mas Aldi Pamungkas. Mau langsung bertanya mungkin Mas Aldi apa? Oke, ini tanyanya mau langsung. Kita bacain aja ya. Atau dibacain? Oke, aku bacain aja berarti. Boleh. Oke, pertanyaan dari Mas Aldi, Kak, kalau untuk walletnya, e-wallet, maksudnya walletnya, bukan walletnya. Kayak kalau untuk e-walletnya bisa lewat PayPal atau bank lokal untuk menambah top up atau mengambil hasil dari NFT kita. Silakan Mas Ade. Waduh, ini menjelaskannya kalau bagi teman-teman yang baru mainan NFT akan sedikit pusing ya. Dan saya mencoba untuk menjawab secara efisien. Jadi kalau dari PayPal sih saya rasa tidak bisa karena membelinya dari marketplace, misalkan di toko kripto dan semacamnya. Jadi gini, kalau saya berjualan teman-teman, misalkan saya akan share screen juga ya. Nanti saya akan jelaskan dari sisi teman-teman ini membelinya. Nah, ketika kita berjualan, maka walletnya ini kita bikin dari MetaMask, misalkan di OpenSea. Dari MetaMask, kemudian MetaMask kita disambungkan ke kebutuhan OpenSea, nanti digabungkan. Nah, dari segala penjualan, ini sisa balance saya di $39, dan sisa balance ini itu naik turun, sesuai dengan kurs kripto saat ini. Nah, ini kalau sekarang saya di $39 hingga $40, kalau saya balikan tarik lagi ketika fasenya saya lagi high dan semacamnya di 3-4 bulan yang lalu, ketika kripto belum turun, ini bisa-bisa di $80, teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar, kalau dirupiahkan bisa di 1 jutaan lebih ya, dari yang balance yang ini. Jadi balance-nya itu udah aku tarikin. Nah, ketika kita mau jual NFT, masuk balance-nya ke sini, ketika balance-nya ini income kita pengen dicairkan, itu kita cairkan balance ini masih kripto teman-teman. Jadi jaringannya Polygon atau di Ethereum itu bisa kita pindahkan dulu, bahasanya dijual misalkan di marketplace Indodax atau marketplace toko kripto. Jadi tidak bisa langsung ke akun rekening kita. Nah, ketika saya memiliki balance di sini, kemudian saya masukkan ke toko kripto, istilahnya dijual, maka dari toko kripto itu nggak langsung bisa ditransfer lagi, tapi Ethereum kita atau Polygon kita harus dirubah dulu jadi IDR, dijual dulu tuh di toko kripto. Nah, kalau sudah jadi IDR, mata uang rupiah, baru kita bisa transfer ke bank kita. Jadi fasenya gini ya, kalau kita menjual, kita dapat balance atau income kita jual dulu di toko kripto atau Indodax, kemudian kita rubah dari misalkan, ternyata duit kita tuh masih di Ethereum atau di Polygon, kita rubah dulu jadi rupiah. Itu masih ada fase di toko kripto atau Indodax. Ketika udah jadi rupiah, baru kita bisa transfer ke rekening bank lokal kita. Gitu pula ketika kita mau beli nih, mau mainan isi saldo kita. Nah, berarti kita transfer, kita beli uang digital, kripto, itu dari misalkan dari toko kripto atau Indodax, itu kita bayar pakai rekening pribadi kita. Misalkan 1 juta, jadinya berapa poin kripto di toko kriptonya. Nah, ketika kita udah beli nih, misalkan di
200 ETH misalkan. Nah, ketika kita udah punya nih, oke nih udah berhasil belinya di toko kripto, itu akan ada notice teman-teman. Oke nih, kita udah punya nih 200 tersebut harus kita alihkan, transfer dulu di wallet kita. Caranya akan sedikit rumit. Jadi emang seperti itu sih teman-teman. Saya pun awal-awal main NFT nih ya, ketika mau jairin, ketika kita mau mau kasih saldo di wallet kita, itu prosesnya ada beberapa proses dan emang gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau langsung dari rekening sih akan sedikit mahal. Kalau misalkan kita langsung beli pakai kartu kredit kita ya, misalkan mau beli ini NFT, itu akan lebih mahal daripada ketika kita menggunakan koin kripto. Istilahnya gini, kalau pakai kredit card, ada beberapa NFT bisa langsung dibeli menggunakan kredit card, itu misalkan NFT-nya harganya 1 juta ketika kita menggunakan kripto 1 juta, tapi kalau kita menggunakan kredit card itu bisa aja di 1.500.000, jadi lebih mahal. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ade tadi untuk penjelasannya mengenai e-wallet. Oke, semoga tadi Mbak ini bisa Mas Aldi Pamungkas bisa ngerti tentang masyarakat kreatif, juga bisa paham. Kalau paham sih saya rasa paham sih Mbak. Cuman kalau prosesnya pasti akan merasa pusing tuh. Siap. Oke, kita masih punya sekitar waktu mungkin kurang lebih 15 menitan ya untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Shifauka asal Kota Bogor. Wah, lumayan juga sini kayak pertanyaannya. Halo Kade, aku mau bertanya, bagaimana sih caranya men-share roadmap dan mendesain secara baik? Bagaimana supaya konsep kita tidak bocor dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan? Apakah ada referensinya? Oke. Atau mungkin Mas Syifa mau bertanya langsung ini untuk pertanyaannya mungkin biar lebih jelas karena lumayan panjang. Halo Kak. Oke, baik. Silakan Mbak Syifa. Iya, jadi intinya kan aku belum kebayang tuh roadmap apa ya. Mungkin aku nangkepnya kayak konsep karya gitu. Cuman kan kalau misalnya biasanya tuh kalau misalnya pitching buat konsep karya di galeri itu kan biasanya internal gitu ya. Nah, ini kan NFT itu kan jatuhnya apa namanya? Dia bisa dilihat publik banyak gitu ya. Jadi kita pitchingnya harus publik kan. Nah, itu sejauh apa sih kita nge-share apa yang kita kerjakan gitu. Soalnya kayak aku emang agak protektif kali orangnya. Jadi kayak takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak bocor atau apa. Bocor, terus konsep kita diambil orang, nah itu orang, kayak gitu itu ya. sih kalau misalnya di galeri kan kita pitching internal aja gitu kan, atau konsep karya atau kuratorial gitu baru dikeluarkan ketika memang sudah mulai kan tuh apa pamerannya gitu. Oke, kayak gitu aja, terima kasih. Oke, ini akan sedikit panjang ya teman-teman ya. Jadi saya akan share. Oke. Ini adalah salah satu sampel Azuki, kemudian saya kembali lagi untuk ini dia. Ini saya ketika membuat NFT ini, itu pure tidak ada roadmap. Tidak ada hal apapun yang saya janjikan. Saya bikin karena saya suka, kemudian saya coba bikin 10 hingga 20 awalnya. Iya, 10 hingga 20, kemudian ada yang beli dan semacamnya yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, roadmap saya berikan ketika udah di phase 2, setengah jalan. Baru saya kembangkan. Oh, jadi awalnya tuh saya cuman, aku mikirnya, oh ternyata nggak cuman jualan karya ya. Anjir, kataku. Di situ saya bertemu dengan yang namanya invest dan semacamnya. Sampai saya udah jelaskan beberapa teknis-teknis yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, roadmap tuh gimana sih supaya kita memahami lebih jelas?
kurang lebih kayak Azuki nih ya. Nih, Azuki tuh satu, mission value-nya tuh dijelaskan. Style karakternya, konsepnya apa, kedepannya pengen apa. Nah, ini dibikin itu bisa per part. Jadi nggak semuanya dibikin langsung. Ini kan ada sampai 7 nih, Mbak. Jadi endingnya tuh udah dikasih tahu tuh sama Azuki tuh. Ada project yang bersifat seperti itu. Ada project di mana, nah sekarang aja tuh saya cuman masih di 3 phase. Endingnya tuh masih belum saya berikan finalnya seperti apa. Bisa seperti itu. Karena di pertengahan jalan, kita bisa memodifikasi lagi. Teman-teman memodifikasi roadmap itu masih bisa. Nah, saya kembali lagi ke Azuki. Nih, Azuki satu udah pengenalan, value-nya apa, dan semacamnya. Kemudian di fase kedua, dia bikin community. Community itu apa? Community-nya berarti misalkan bikin Discord, bikin Instagram, bikin Twitter, community-nya dibesarin, dan semacamnya. Nanti ke depan pengen diapakan. Di situ di Discord nanti ada ruang untuk kolektornya, kolektor mendapatkan apa, dan semacamnya. Nah, kemudian ketiga, oh ternyata Azuki pengen bikin metaverse. Keempat, sekarang ada physical world-nya. Kemudian hal-hal yang lain-lain. Nih, jadi hal itu tuh bisa disediakan dulu, disiapkan dulu, atau bisa sambil jalan. Kayak saya tadi, ada beberapa project yang tanpa ini, kayak Goblin yang tadi traffic-nya udah sangat hits banget sekarang, itu tanpa ada ini sama sekali. Tidak ada juga tidak apa-apa, tapi community-nya harus benar-benar di-sharing, kayak ikutan Sealing Space, tujuannya apa, tanpa ada ini jelas, itu nggak masalah. Dila Maharani tadi, yang saya bilang satu NFT-nya bisa puluhan juta, tanpa ada roadmap, karena jualan karya doang. Bisa seperti itu. Jadi, makin bisa dicari ya, lebih kemana sih ada roadmap atau tidak ya Mbaknya, atau teman-teman semuanya ya. Nah, kemudian ini sekarang physical world. Nih, kalau kita ke Azuki yang awal, nah ini masih di sini nih, masih di 4 phase-nya dia. Dibikin produk brand-nya beneran kayak gitu. Community-nya kalau ditanya, mind map-nya kemarin, community-nya, metaverse-nya dibikin, community-nya dia bikin event kayak Karafuru tuh bikin event yang ada di Peak. Kalau Karafuru, kalau Azuki itu ada di New York. Dia bikin event sampai menggunakan pesawat terbang, ada bannernya, misalkan teman-teman kalau misalkan ikutin Azuki di Instagram, itu tahu tuh eventnya kayak gimana. Dia sampai seperti itu, karena hal itu yang harus dilakukan untuk meluaskan jangkauan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita punya sebuah project, banyak, kemudian kita takut nih, teman-teman takut nih, wah, aku punya ide bagus, konsep bagus, takut diambil orang nih. Yang terpenting adalah ketika Mbaknya awal-awal Sealing nih space, misalkan di Twitter, hai teman-teman, nih saya punya sebuah project nih, misalkan project A, kemudian komunitasnya pengen diapain dan semacam. Di situ kan cerita. Ketika kita udah ikutan space, ketika kita banyak orang tahu dengan kita, ketika ada salah satu yang ambil ide konsep kita, banyak orang yang akan mendukung kita. Loh, ini kan bukannya punya si A nih konsepnya dan semacamnya. Itu fungsi ketika kita ikutan space. Jadi yang ikutan space bareng di Twitter itu teman-teman, saya sering ketemu kayak Enda Reza, ketemu dengan kayak kalau artis-artis public figure lainnya, ketika mereka sering ikut kita akan kenal, dan hal itu yang terjaga di komunitas, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa public figure yang lainnya udah yang ikutan mainan NFT. Kurang lebih seperti itu. Dikasih watermark juga nggak apa-apa. Ketika Sealing, ketika mau ngasih, ini loh NFT saya, kemudian ada watermark-nya, itu bikinanmu, kemudian ketika kamu mau share roadmap-nya juga, kasih aja. Watermark itu nggak masalah. Karena Sealing Space, karena ketika kita mempresentasikan proyek kita, itu nggak cuma satu kali. Bisa 10 kali lebih, supaya banyak orang yang bisa share kita. Kalau cuma 1 kali, 2 kali kita Sealing Space, kasarnya kreator atau orang yang akan mendengarkan, nih kreator sama kolektor, ini project ini beneran nggak sih? Digituin nanti. Nih,
Ini emang bener-beneran kamu mau bikin project jangka panjang atau nanti kalau udah dapat uang kamu tinggalkan kita. Nah, bisa lebih kayak gitu. Aman, Mbak, kalau misalkan diambil, ada proses yang diambil ketika kita udah berkenalan banyak orang tuh banyak yang mendukung kita. Jangankan itu, ada orang nih, misalkan nih proses problem yang ada di Instagram, mainan passive income, teman-teman. Dan kita tuh beberapa orang tuh udah sering share karya dia dan semacamnya, laku dan semacamnya. Ketika dia kabur, namanya rug-pull, yang akan ngejek tuh kita sendiri. Wah, sorry nih ya teman-teman, wah si anjing nih kabur nih, dan itu kayak gitu. Nah, hal bahasa-bahasa kayak gitu tuh biasakan aja. Ketika di Twitter, wah apalagi, pasti tambah parah. Wah si bangke nih kabur nih, nggak jelas nih proyeknya. Nah, hal kayak gitu, ketika kita memiliki proyek, ketika kita share ke orang, dan ketika kita emang benar-benar, aku pengen proyek ini besar, orang akan lihat usaha kita kayak gimana kok. Gitu, Mbak. Silakan, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih commute tadi. Iya. Cukup di situ sih, wah bagus banget insight-nya. Jadi kayak ngerasa, oh ya feel safe juga jadi ya, karena kita nge-share, jadi orang tahu dan lebih ngedukung kita gitu. Iya, fungsi community, Mbak. Community ya, harus berarti kayak kita tuh gak boleh cuman ikut satu community, tapi kayak harus banyak gitu ya. No. Kasarnya gini, saya kan tadi kan udah nunjukin ke teman-teman, saya selling space-nya, saya jualan NFT-nya di OpenSea ya. Kadang tuh saya ikutan space yang ada di OBJKT, yang ada di Solana dan semacamnya. Untuk apa tujuannya? Melihat traffic juga. Sama orang-orang ketika ada yang mencontoh karya kita, itu tahu mereka. Lah ini kan punya yang ide awalnya si A. Nah, jadi aman. Oke, terima kasih banyak, Kade. Sama-sama, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih untuk Kak Syifa tadi atas pertanyaannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau reminder dulu nih buat teman-teman yang mau posting di Instagram story kalian. Jangan lupa untuk tag @hellomotion_id dan @hellomotion.academy, karena nanti untuk IGS terbaik akan mendapatkan wishlist NFT Cican. Jadi untuk teman-teman, mumpung masih ada waktu dan materinya belum selesai, jadi bisa posting-posting Instagram story kalian. Jangan lupa untuk tag Hellomotion. Oke, mungkin Mbak Eva, karena satu ini lagi ya, enggak? Satu pertanyaan lagi bisa nggak? Iya, boleh. Oke, ini terakhir ya. Lagi ya. Aku pilih ya. Pertanyaan terakhir, boleh silakan Mas Ade. Oke, ini bagus nih teman-teman pertanyaannya. Jadi ada dari Mbak Yayu dari Tegal ya. Tren NFT sekarang apa ya, Kak? Kemudian kalau kita buat karya dari hasil redesign yang dikembangkan, itu bisa diupload ke NFT enggak? Nah, jadi teman-teman ada bahasa copy minting ya. Kalau misalkan NFT sekarang itu hitsnya dari apa, seperti apa, itu teman-teman bisa misalkan ke marketplace masing-masing. Di sini ada status, ada ranking, ada activity juga penjualan. Nah, ini ada ranking. Nah, teman-teman bisa melihat pendekatannya. Oh, ternyata PF ini lagi hits nih dan semacamnya. Bisa bikin kurang lebih seperti itu. Nah, cuman hindari copy minting. Copy minting itu apalagi ngambil karya orang kemudian dijual lagi kayak gitu nggak boleh. Itu nanti bisa dinotis tuh. Kemudian bisa diblok juga sama OpenSea-nya. Nah, kemudian ketika kita meredesign, kita mengcopy paste ATM ya, amati tiru modifikasi. Nah, itu kalau teman-teman mau ngikutin apa itu ya namanya, kasarnya ketika mau ambil uang, ketika teman-teman pengen ikut-ikutan trends, nah ini kan kayak gini, ini kan Goblin Tone, ini aslinya teman-teman. Lihat di bawahnya ada Tolton, ini bukan afiliasi dari Goblin Tone,
tapi dia ikut hit juga karena ngikutin hal yang hits. Itu teman-teman bisa lakukan. Dalam tanda kutip, tidak sama dong, tapi dari style karakternya pengen di goblinkan itu nggak masalah, teman-teman. Intinya tidak copy minding, tidak sama banget. Itu bisa. Dan itu tuh ada beberapa di bawah-bawahnya itu ada yang mendekati hal itu. Misalkan ini kan kreatornya kan ada di Ethereum, ada orang yang bikin di Polygon juga dan semacamnya menggunakan sel yang kurang lebih sama, dimodifikasi itu ada. Cuman biasanya ketika Goblin Town-nya atau orang-orang banyak tahu dan semacamnya dan hype-nya sudah mulai turun, yaitu teman-teman proyeknya asalnya ini mau diapakan ya? Ya udah biasanya ditinggalkan. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita memiliki identitas, kita memiliki keunikan, hal itu bisa dikembangkan. Mau lagi stuck, nggak laku dan semacamnya, ya udah kita bikin aja terus-terusan, itu juga bisa dilakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Ade, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman masyarakat kreatif yang bisa kita jawab pada sore hari ini karena memang waktunya terbatas nih dan sudah mau mendekati jam 5 ternyata ya. Nggak berasa untuk ngomongin tentang sharing session NFT ini. Nah, untuk teman-teman masyarakat kreatif, semoga apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ade bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman masyarakat kreatif semua dan bisa langsung diaplikasikan. Gitu.